Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'i amma ba'du. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan pelatihan kita tentang penggunaan Google Form. Nah, sekarang adalah pelatihan penggunaan Google Form yang ketiga. Jadi kita langsung saja menuju ke Google Form ya. Oke, kita sudah berada di Google Form-nya. Jadi ada beberapa materi baru yang akan disampaikan. Ada 4 materi yang akan disampaikan pada video kali ini. Ya, jadi kita mulai aja langsung yang pertama. Yang pertama adalah pengaturan. Nah, pengaturan itu letaknya adalah di sini. Ini adalah pengaturan atau setelan ya, setelan. Atau kalau dalam bahasa Inggris settings. Ya, kita langsung mencet saja. Ya, di sini ada setelan umum, presentasi, kuis. Ya, di sini ada setelan umum. Di setelan umum ada kumpulkan alamat email, batasi ke 1 tanggapan, responden dapat, edit. Ini lihat diagram. Nah, mungkin saya akan menjelaskan setelan umum bagian perlu masuk dan responden dapat. Untuk perlu masuk, nah di sini kan ada tulisan batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya apa sih? Ya, jadi coba kita tekan. Di sini ada tulisan responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Nah, jadi begini, fungsi dari setelan umum perlu masuk batasi ke 1 tanggapan adalah, jadi misalkan kita mau 1 orang itu hanya perlu memberikan 1 tanggapan, nggak usah 2 atau 3 atau 4. Nah, cara agar itu terwujud adalah mengaktifkan ini, mengaktifkan setelan batasi ke 1 tanggapan, sehingga kalau dia mau mengisi form ini lagi ya dia harus dia tidak bisa karena ya sudah dibatasi. Makanya di sini responden diwajibkan untuk masuk Google, sehingga kalau ada akun yang sama terdeteksi oleh form ini, nah itu tidak bisa mengisi form ini. Oke. Terus di sini responden dapat. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya setelah dia mengisi form yang telah kita buat, nah dia itu bisa ngapain sih? Nah, ini bisa ada pilihannya, edit setelah mengirimkan, lihat diagram, ringkasan, dan respon teks. Oke. Kita lanjut ke setelan presentasi. Setelan presentasi itu maksudnya lebih ke tampilannya sih, lebih ke tampilan form itu kayak gimana. Nah, di sini ada tampilan status progres, ada acak urutan pertanyaan, ada tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, ini coba kita langsung coba satu-satu ya. Kita coba tampilkan status progres. Kita langsung pertinjau. Nah, tampilan status progres itu maksudnya ini. Nah, ini ya. Jadi menampilkan di bagian berapa kita ini sekarang. Misalkan ini bagian 1 ya. Ini cocok ya, benar. Halaman 1 atau bagian 1 itu sama aja. Halaman sama bagian itu sama aja. Coba kita isi ya. Kita isi, acak aja. Lanjut. Nah, di bawahnya lagi. Nah, ini benar ini. Kita kan sekarang ada di bagian 2. Nah, di sini juga menunjukkan halaman 2 atau bagian 2. Ya, dan begitu seterusnya, ya. Oke, itu untuk setelan presentasi, tampilkan status progres. Lalu ada acak urutan pertanyaan. Coba kita langsung. Oke, coba kita di sini mengingat dulu di bagian 1 ya, bagian 1. Coba diingat urutannya. Yang pertama itu nama lengkap ya, nama lengkap. Kita ke bawah lagi, nama lengkap. Terus ada kelas dan ada token masuk ya. Nama lengkap, kelas, sama token masuk. Oke, coba kita lihat di perhatiin jauhnya.
Nah, ini jadinya acak kan, ya, acak. Jadinya ini token masuk pertama, lalu kelas, baru nama lengkap. Nah, dan seterusnya untuk bagian selanjutnya, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan seterusnya, itu akan mengikuti, akan diacak, ya, begitu. Lalu setelah presentasi yang terakhir ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ya. Ini tidak terlalu penting ya, bisa dipraktekkan sendiri untuk yang ini. Nah, untuk kuis mungkin di pembahasan setelan kuis ini mungkin di pembahasan selanjutnya atau nanti di pembahasan selanjutnya, kalau ada, insya Allah ada, semoga ada. Oke, coba kita lanjut ya. Oke, setelan sudah ya, setelan itu kita sudah pelajari ya, atau pengaturan. Lalu selanjutnya menambahkan gambar pada jawaban. Oke, kita ke bawah dulu deh. Misalkan begini. Ini kan ada pertanyaan nih. Masih singkatan dari, ya ini ancak aja lah pertanyaannya sama jawabannya. Oke, misalkan kalian ingin menambahkan gambar pada jawaban. Misalkan ini kan tokoh nih, nama tokoh Alexander Graham Bell, Edison, Ahmad, Bambang. Nah, kalian ingin menambahkan gambar dari orang tersebut. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya itu kalian tekan di pilihan yang mau ditambahkan gambarnya. Nah, di sini ada ikon tambahkan gambar. Nah, ini tinggal kita tekan, terus kita unggah, cari. Nah, dia langsung ke file manager kita. Misalkan kita pilih sebentar. Misalkan gambar ini. Nah, ini ya. Ini sudah ada gambarnya. Nah, ini kalau misalkan nggak jadi, maaf. Lanjut. Oke, seterusnya ya, untuk pilihan yang lain juga kayak gitu. Ini tinggal kita klik kanan, tambahkan gambar, ya, dan ada deh muncul gambar. Oke, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya menambahkan gambar atau video pada pertanyaan. Misalkan kita mau membuat pertanyaan dari misalkan kita mau menambahkan gambar pada pertanyaan, ya. Misalkan pertanyaannya begini, dari gambar tersebut tokoh itu bernama, misalkan begitu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini kan perlu gambar kan, ya, soalnya. Nah, caranya adalah sama seperti menambahkan gambar pada jawaban. Nah, di sini juga ada ikon apa? Gambar ya. Kita klik. Terus sama ya, langkahnya sama kayak tadi ya. Oke. Jadi sudah tergambar. Kalau mau menambahkan gambar pada pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk video. Nah, ya. Untuk video kita perlu menambahkan kotak yang seperti ini ya. Nggak bisa di satu kotak. Nah, dia harus berbeda kotak. Nah, cara menambahkan videonya gimana sih? Nah, caranya adalah nih di sini di toolbar yang kanan ini. Di sini kan ada tambahkan video ya, tambahkan video. Nah, tambahkan video. Nah, inilah kelemahan dari fitur tambahkan video di Google Form. Nah, jadi videonya itu harus dari YouTube ya, nggak bisa dari file, nggak bisa dari data. Sehingga kalau mau menambahkan soal dari video, nah itu harus diupload dulu ke YouTube
sehingga baru bisa diupload setelah dimasukkan ke YouTube. Misalkan ya, kita tambahkan saja videonya, misalkan judulnya OSIS. Selain pakai penelusuran, bisa pakai URL ya, bisa pakai URL. Oke, coba kita cari lagi. Nah, ini misalkan kita tulis judulnya video pertanyaan nomor titik ya. Terus di bawahnya lagi tinggal deh kita kasih pertanyaannya apa. Dari video tersebut makna apa yang bisa diambil? Nah, itu misalkan data pertanyaannya. Oke? Oke. Good. Lalu selanjutnya buka bagian berdasarkan jawaban. Buka bagian berdasarkan jawaban itu maksudnya apa sih? Oke, kita coba ke bagian ini, bagian kelas. Misalkan begini, misalkan kita mau kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B itu membuka bagian nomor 2. Sedangkan kelas 9A, 9B, 9C, L4S gabungan itu membukanya bagian 3. Misalkan gini, kita tambahkan pertanyaannya aja deh. Maaf ya, sebentar. Oke, kita mau seperti tadi. 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C. Itu membuka bagian 2. Bagian yang ini. Sedangkan kita mau kelas 9A, B, C, yang 4S gabungan itu membukanya bagian 3. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah begini. Di sini ya, kita klik bagian kelas. Terus di sini kan ada titik 3 nih. Nah, di sini ada tulisan buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini deh tampil. Tinggal kita setting. 7A tadi kita mau membuka bagian 2. Terus 7B bagian 2 juga. 7C bagian 2 juga. 8A bagian 2 juga. 8B bagian 2 juga. 8C bagian 2. Sedangkan 9A dan ke bawahnya adalah membuka bagian 3. Lalu membuka bagian 3. Bagian 3. Dan bagian 3. Oke. Selanjutnya begini. Ini kan kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8B, 8C itu kan membuka bagian 2. Nah, nanti setelah ke bagian 2 kan ada, sebentar kita perhatiin jauh dulu deh biar gampang menjelaskannya. Nah, ini maaf tadi kelasnya kelas apa tadi? Kelasnya kan kelas 8C. Kelas 8C itu ke bagian 2 kan? Ya, bagian 2. Oke, kita klik berikutnya. Nah, ini kan misalkan kita sudah mengisi ya. Sudah mengisi. Nah, kalau kita klik berikutnya, nah ini malah ke bagian 3. Ya, bagian 3. Padahal bagian 3 itu kita hanya mau yang isi itu kelas 9A, 9B, 9C, L4S gabungan doang. Nah, maka solusinya adalah, kita leave dulu. Solusinya adalah di bagian 2, ini diatur lagi, ya, diatur lagi. Jangan lupa buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini
kita atur, dia langsung ke bagian 4, bagian submit ya. Ini juga kita setting. Semuanya kita setting untuk ke bagian 4. Biar dia langsung ke bagian 4, bagian 3 nggak dia isi. Kita kan maunya cuman bagian 4 itu, bagian 3 itu diisi oleh 9A, 9B, 9C, 4S gabungan. Ini kita setting langsung ke submit. Gak harus semua sih, tapi yang penting diatur salah satunya agar yang penting diatur di salah satu bagian ini, bagian kotak ini, pilihannya semua diatur ke bagian 4 biar dia langsung submit ya. Sebentar, kita atur dulu. Oke, sudah kita atur. Coba kita perhatiin jauh. Misalkan saya adalah anak kelas 7A. Kelas 7A. 7A itu ke bagian 2 kan? Ya, bagian 2. Ini benar bagian 2 ya. Terus kita jawab aja deh. Kita jawab. Berikutnya. Nah, otomatis kan tadi udah kita atur. Nah, udah kita atur biar dia langsung ke bagian submit. Nah, ini kan kita sudah atur. Dan hasilnya benar kan? Dia langsung ke submit. Jadi langsung ke bagian submit, nggak melewati bagian 3. Kalau kita klik kembali, nanti dia baliknya ke sini, ke bagian 2, bukan ke bagian 3. Kalau kita klik berikutnya, langsung juga ke bagian submit. Nah, udah deh, kirim. Nah, itu adalah materi buka bagian berdasarkan jawaban. Oke. Nah, kita sudah mempelajari 4 materi pada video ini. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.